Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim azmain, amma ba'du. Salam dulur-dulur keilmuan, mudah-mudahan semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Hari ini saya ingin memberi satu ilmu pengetahuan tentang ilmu kekebalan yang selama ini jadi pertanyaan orang-orang, apakah ada nggak sih ilmu kekebalan itu? Nah, hari ini saya akan jelaskan tentang ilmu kekebalan ya, yang insya Allah mudah-mudahan ini buat pengetahuan dulur-dulur wong sekabeh. Ilmu kekebalan itu sebetulnya ada, tapi kalau kita nggak pelajari, maka kita nggak akan tahu rahasia ilmu kekebalan. Saya berburu kemana-mana ya, Bogor, Banten, Cirebon, itu saya sudah menjelajahi untuk berburu. Sombong amat Ya, alhasil semua keilmuan yang saya dapat tentang ilmu kekebalan ada, cuman sepengalaman spiritual saya, ilmu kekebalan tersebut itu banyak yang kekuatannya menggunakan jin ataupun khodam. Ya, kali ini saya ingin menjelaskan bahwa di Padepokan SMC ini bisa mempelajari satu ilmu kekebalan tanpa menggunakan kekuatan jin atau khodam. Satunya yaitu belajar dengan menggunakan 7 cakra. Bagaimana kalau ilmu yang menggunakan kekuatan jin ataupun khodam? Saya akan jelaskan. Biasanya menggunakan kekuatan jin atau khodam. Saya ambil contoh, misalkan menggunakan kekuatan jin ya, biasanya bisa dari bangsa genderuwo ya, genderuwo dia masuk ke dalam tubuh kita, itu menyelimuti tangan kita ya, muka serta badan gitu ya. Karena bangsa jin itu memang tidak terlihat dengan kasat mata ya, tapi bisa dipegang dan dirasakan sebetulnya. Sebab wujudnya dia sebenarnya gumpalan asap ya, tapi dia bergumpal padat ya, dia madat. Asapnya itu madat, tidak seperti asap-asap rokok yang bisa pergi ke sana ataupun ke sana. Itu enggak seperti itu. Tapi dia bentuknya asap, tapi dia padat. Nah, sehingga dia bisa menyelimuti bagian tubuh kita nih. Nah, nutupin. Nah, karena dia besar, dia bisa nutupin. Sehingga begitu dibacok ya, ataupun ditusuk atau dibeset, dia ditangkis oleh si jin atau si khodam tersebut. Ya, ditangkis. Sehingga badan kita seolah-olah kebal. Itulah yang diakali oleh spiritual Nusantara. Ya, memang kekuatannya luar biasa. Cuman ada kelemahannya ketika berhadapan dengan orang-orang yang memang menguasai satu keilmuan batin ya, maka dia bisa kabur karena dia takut ya, karena levelnya. Kalau orang yang menguasai ilmu kebatinan, dia lebih paham dan lebih peka. Dia akan tahu nih ilmu kekebalannya menggunakan satu kekuatan gaib ya. Nah, dia bisa membuyarkan itu semua, sehingga begitu berhadapan dengan orang-orang yang berilmu ya, ilmu batin, maka si jin atau si khodam tersebut bisa pergi. Nah, seperti itu. Sehingga itu kelemahannya bisa dibongkar ya, istilahnya jadi jebol.
seperti itu. Saya akan mengajarkan satu keilmuan, ya, ilmu kekebalan yang tidak menggunakan kekuatan khodam ataupun jin, ya. Dengan cara kita belajar 7 cakra, tujuannya adalah membuka cupu-cupu 7 cakra yang ada dalam tubuh kita, ya, sehingga titik besi yang ada dalam tubuh kita itu terbuka. Nah, ketika terbuka, maka tubuh kita akan dialirkan strum yang akan membangkitkan cupu-cupu ke 7 cakra, sehingga titik 7 cakra besi akan terbuka. Nah, dengan catatan dibuka oleh si pemilik hak dulu, baru bisa 7 cakranya kebuka. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka saudara-saudara semua bisa berlatih di rumah, ya, dengan sendiri, dimanapun dan kapanpun, mau pagi, siang, malam, itu bisa dilatihkan, ya. Semakin kalian sering berlatih, maka ketujuh cakranya semakin cepat hidup, ya, semakin cepat hidup. Nanti kalian akan bisa merasakan tuh apabila nanti di tangannya akan terasa seperti ada getaran, ada seperti kayak kesemutan, itu 7 cakranya mulai hidup, ya. Oke, itu mungkin pengetahuan singkat dari saya mengenai ilmu kekebalan tanpa menggunakan kekuatan jin dan khodam. Semoga sukses dalam berlatih, semoga sukses dalam berilmu, bisa bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan. Salam keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.